الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang mana mengenai waktunya tak ada seorang pun yang mengetahui, kecuali Allah Ta'ala. Tugas kita yaitu mengimaninya saja. Dengan sebagai wujud nyata dari iman tersebut, yaitu beribadah dengan sebaik-baiknya. Tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan, dan selalu bergegas dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Berbicara mengenai kiamat, maka yang pasti terlintas di benak kita adalah kehancuran yang dahsyat pada seluruh jagat raya dan seisinya. Sebelum hari itu tiba, kemunculan tanda-tandanya sudah diberitahukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mendekati akhir zaman, satu persatu perkataan Rasulullah SAW terbukti. Sebagai umat muslim, wajib hukumnya untuk bersiap dengan semua hal tersebut. Apalagi peringatan dari Nabi Muhammad akan datangnya Dajjal dan menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Namun hingga saat ini, misteri munculnya fitnah terbesar itu tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya saja dikatakan semua tempat akan dilalui Dajjal. Dan hanya 2 kota yang tidak bisa dimasukinya. 2 kota suci itu adalah Mekah dan Madinah. Namun, kini peringatan akan keluarnya Dajjal sepertinya tinggal menunggu waktunya saja. Bahkan, kini Dajjal memiliki istananya sendiri. Seperti apakah itu? Simak ulasannya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sungguh ajaib, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Dajjal atau tanda kiamat bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh dengan perkataan fitnah ad-Dajjal ini. Dan bahkan para ulama pun meninggalkan kewajiban untuk memperingatkan kaum muslimin perihal fitnah ad-Dajjal dari atas mimbar dakwah. Hanya sebagian kecil yang mendakwahkannya. Padahal di setiap akhir tahiyat akhir, kita disunahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Sepertinya kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa akhir zaman. Sesungguhnya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya Dajjal, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Penting untuk diketahui, saat ini Jabal Fasik terletak 12 km dari kota Madinah, Al-Munawwaroh. Terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Place. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman, Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat, hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwaroh. Akan tetapi, Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya, Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah SAW memasuki Madinah Al-Munawwaroh, dikala hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwaroh. Pada saat itu, Madinah mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan, sehingga menyebabkan berhamburlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, bicara Sahih Bukhari, dikala itu Rasul mengatakan munafik fasik kafir semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu, kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah, yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwaroh. Imam Ibnu Hajar menulis salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari, bicara Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah menjelaskan Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai dari kejauhan.
Dajjal sudah menunjukkan kubah hijau masjidnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditunjuk oleh Dajjal dan berkata, "Itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad. Kita harus sampai ke sana." Lantas Rasulullah bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu. Dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Masih Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah, yang pada saat itu memiliki 7 gerbang atau pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari. Jika kita melihat peta Madinah Al-Munawwarah saat ini, akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah Mekah, Robik, Bandara Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Lalu siapa yang memberi pengetahuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kota Madinah Al-Munawwarah di era modern seperti sekarang ini? Hingga mengetahui ada 7 pintu jalan utama. Inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiq dari Muhsin bin Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan orang banyak, "Hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan," dan mengulanginya 3 kali. Lalu Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apakah hari pembebasan itu?" Dijawab, "Dajjal penipu." Pada akhir zaman, Dajjal akan datang memanjat dan menetap di atas Jabal Habsyik, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, "Apakah Anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad." Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut, tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang di Al-Juf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar sebanyak 3 kali, dan akan ada orang munafik lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Al-Musnad, kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah." Sahih Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, "Kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya." Ahmad Hakim dalam Mustadrak Sahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Kini di pinggir kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi, sekitar 12 km dari Madinah Al-Munawwarah, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Place atau Istana Kerajaan Saudi. Tetapi penduduk setempat, menurut sumber di beberapa blog dan YouTube, menyebutkannya sebagai Dajjal Place atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram. Gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah. Dan jika kita lihat dari istana kerajaan Kingdom Place yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah ke Kingdom Place, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tawari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi nampak sangat besar dan megah, juga indah bagaikan istana putih. Bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau, seperti diceritakan oleh Rasulullah. Padahal pada saat itu Rasulullah mengucapkan hadis tersebut, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana.
yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata beratap pelepah daun kurma. Tidak seperti sekarang yang sangat megah bak istana putih. Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti lagi kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Ta'ala yang telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal saleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi sisa hidup kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.